uang jin dimakan sama setan, nggak akan kemana-mana, uangnya akan hilang. Nah ini buat kalian yang belum punya income, ya, maupun belum punya pekerjaan, ya. Saran gue adalah coba ya cari skill yang itu bisa kalian jual skillnya. Contohnya seperti apa? Skill jualan. Contohnya seperti skill apa? Skill video editing. Ya, contohnya skill seperti apa? Skill bagaimana cara kalian bisa coding, bikin website atau aplikasi. Jangan malu gitu ya. Jadi dari dulu gue nggak pernah malu untuk berjualan ya. Untuk gue ke toko-toko, dari gue jualan sedotan tuh gue ke toko-toko ya. Ditolakin sama manajer-manajer yang level bawahnya, gue nggak masalah. Gue nggak pernah punya malu. Gue lanjut terus gitu. Mau dari zaman di sekolah gue berjualan juga gue nggak pernah punya malu ya. Karena orang nggak punya duit gitu loh. Apa yang perlu dimaluin lagi? Gue lebih baik gue malu dibanding orang tua gue nggak makan ya. Sederhana. Jadi nggak ada waktu itu kata-kata malu tuh nggak ada. Nggak ada hal yang terlalu rendah untuk dilakukan untuk mencari uang. Gue jualan minyak rambut pun gue lakukan, gue jualan sedotan gue lakukan, gue jadi wedding organizer itu gue lakukan, gitu. Cuman dibayar ratusan ribu. Apapun waktu itu, ya itu gue lakukan sepenuh hati. Yang penting asal gue bisa mendapatkan uang. Skill yang gampang dipelajari untuk kalian bisa mendapatkan uang yang relatif lebih banyak itu adalah skill berjualan. Contoh, lo upgrade skill lo sebagai seorang sales ya, lo jadi pendengar yang baik. Karena ini banyak yang salah. Orang banyak kira sales itu tentang banyak ngomong. Bukan. Sales itu tentang siapa yang paling jago mendengar. Mendengar keluh kesah dari konsumen itu apa, ya. Mendengar mereka itu maunya apa. Gimana caranya produk atau jasa kamu itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Ketika lu tahu jelas, ya, masalah dari calon klien atau konsumennya apa, di situ lu bisa tawarkan solusi. Contoh, lu adalah sales software. Ketika lu tahu, oke, dia punya masalah di bisnis prosesnya. Di bagian apa? Oh, dia mungkin ada masalah di bagian purchasing. Gimana caranya software ini itu bisa jadi bermanfaat di sana? Dia punya masalah, misalnya banyak orang dalam yang nyolong. Oke, gimana caranya kita pakai 3-step verifikasi? Oh, software ini bisa membantu di sana. Oh, gimana caranya? Dari point of sales itu nyambung semua sama inventory di belakangnya. Nah, itu kalau kalian jadi penjual yang handal, kalian harus bisa mendengar. Gitu. Klien tuh kebutuhannya apa dan kemauannya apa. Produk yang kalian bisa jual tuh bisa macam-macam, ya. Kalian bisa jual produk tadi, contohnya seperti software, bisa jualan produk misalnya kalian bekerja di bank, ya, jualan produk keuangan ke nasabah. Kalian juga bisa jualan properti, kalian bisa juga jualan mobil, jualan motor, jualan yang lain, ya. Itu skill yang mudah dipelajari dan bisa mendapatkan uang yang relatif banyak. Contoh ya, kita kasih contoh lagi skill. Skill adalah copywriting, ya. Gimana cara kalian bisa nulis gitu untuk landing page? Gimana caranya kalian bisa nulis untuk orang punya billboard advertising? Itu adalah skill yang akan dibayar mahal oleh para brand. Kenapa? Karena sedikit yang memiliki skill copywriting yang sangat handal. Ibarat kalau toko nih, ya, copywriter itu adalah orang yang jualan di tokonya. Tapi kalau misalnya online, zaman sekarang seperti website toko baju contohnya, copywriting, tulisan yang ada di website itu adalah seperti sales yang jualan 24 jam tanpa berhenti. Ya. Itu contoh salah satu skill yang kalian bisa pelajari. Atau kalian contohnya yang tertarik di video editing. Oh, bagaimana caranya mengedit video lebih baik, ya. Gimana caranya kalian misalnya coding gitu. Coding adalah contoh salah satu skill lagi. Kalian bisa bikin aplikasi, kalian bisa bikin software, kalian bisa cari marketplace ini punya keresahan apa, antara kalian bikin vertical SaaS, software as a service, atau yang lain. Atau kalian bisa gabung, ya, skill tuh bisa ditumpuk. Ya, jadi contoh misalnya kalian bisa coding, kalian bisa bikin software nih, produknya kalian bikin, lalu kalian punya skill sales, kalian bisa jualan. Atau kalian berpartner gitu, satu ada yang bikin produknya, satu ada yang bisa jualan. Nah, kalian jangan pernah remehkan uang kecil. Ya, 5 juta sampai 10 juta pertama, itu akan jadi uang yang mengubah hidup kalian. Zaman gue dari punya agency, ya ketika masih kecil, itu akhirnya uang-uang awal yang bikin gue jadi pede. Ya, ketika gue dapat klien pertama, semuanya gue kerjakan, ya dari advertisingnya, gimana caranya bikin Facebook Ads sendiri, gimana caranya gue edit video sendiri. Semua proses itu gue kerjakan secara sendiri. Sampai kameranya pun gue yang pegang, editing itu gue yang pegang, ya. Semuanya gue pegang dari ujung sampai ujung. Dari sales prosesnya di depan, cara lead generation seperti apa, delivery jasanya seperti apa, ya. Tapi dari 5 sampai 10 juta pertama per bulan klien yang gue dapatkan, itu bikin gue jadi pede untuk nambah-nambah klien selanjutnya. Yang awal tadi cuma 7 juta per bulan dapat income, sampai akhirnya 50 juta per bulan, ya, ketika gue masih SMA. Itu yang akan bikin lu nanti ngerasa, oh, gue itu pede loh. Uang tuh bisa didapatkan. Bisa didapatkan dengan berjualan jasa. Itu akan jadi nanti api kecil, ya. Itu bara gitu ibaratnya. Bara yang kecil ini ketika kalian kipas, kalian tiup, itu akan jadi api unggun yang besar. Yang penting di sini di level 0 ini bukanlah besar dan kecilnya dapat uangnya. Tapi seberapa jauh lu bisa mengembangkan diri, seberapa jauh lu bisa upgrade skillnya. Gitu.
Karena di level ini, apapun harusnya kalian kerjakan. Contohnya, kalian mikir, saya pengen berprofesi sebagai seorang trader misalnya. Kalian mau jadi investor di pasar kripto contohnya. Skill yang kalian bisa upgrade apa? Oh, belajar misalnya analisa dan segala macam. Nanti itu dapat duit misalnya dari mana? Kalian bisa cari intern misalnya. Di fund di luar negeri, ya. Atau kalian belajar yang lebih sophisticated. Oh, gimana caranya bikin model kuantitatif. Yang penting di level ini adalah konsistensi memilih skill yang kalian mau tajemin, ya, dan fokus dan disiplin. Jangan baru coba sesuatu 2 sampai 3 bulan itu menyerah. Jangan kalian misalnya mau jualan baru ditolak 100 kali udah nyerah. Baru ditolak 1000 kali udah nyerah. Kalian harus pikir ya, apa value yang lo bisa kasih ke orang lain. Gitu. Jangan mau mikirin duitnya di level ini. Nah, ini adalah level selanjutnya ya. Ketika tadi udah level 0 ya. Kalian udah dapatkan mungkin 5 sampai 10 juta pertama, kalian bisa berjualan lebih. Ini kita ngomong di angka misalnya 10 juta, 20 juta ya. Masih awal-awal. Next-nya gimana nih cara scalingnya? Kita kan targetnya masih jauh, masih 16 miliar. Jawaban adalah dengan bikin ini jadi sistem. Dengan bikin mesin. Dari cash flow yang pertama tadi. Jadi step 1, itu dapatkan cash flow. Dengan apa dapatin cash flow? Pengembangan diri. Increase skill-nya. Terserah bidangnya apapun. Dari tadi yang gue ngomong tuh semua hanyalah contoh. Kalian cari yang kira-kira kalian paling suka, kalian paling jago di mana, yang kalian bisa taruh 10.000 jam di sana. Reiterasi, ulang terus, dan ulang terus. Gimana caranya kalian harus pikir di level ini punya tim kecil yang bisa bantu apa yang kalian lakukan. Contohnya dari awal gue bikin agency ya ketika semuanya dikerjakan sendiri. Nah mana nih hal paling efisien yang gue bisa lakukan? Hal paling efisien adalah bisnis itu apa sih? Bisnis itu simple. Bisnis itu adalah mesin uang. Definisi dari usaha dulu nih. Kita mulai definisi dari usaha. Ketika kalian bisa mempromosikan suatu produk atau barang atau jasa dan kalian bisa deliver barang atau jasa itu, ya itu adalah usaha. Jadi ketika gue berusaha, gue lihat nih, waktu gue itu paling penting dipakai di mana. Oke, di delivery-nya apakah gue bisa delegasi? Apakah gue bisa training orang lain ya untuk bisa pasang Facebook Ads? Apakah gue bisa training orang lain untuk ngedit video? Apakah gue bisa cari orang lain bahkan yang lebih jago dari gue untuk pegang kameranya? Oke, kalau gitu gue fokus di mana? Gue fokus di pernafasannya bisnis, yaitu apa? Cash flow. Dapatin uangnya bagaimana? Gue fokus di depan gitu. Gue fokus cari klien, oke, onboarding klien pertama, onboarding klien kedua, onboarding klien ketiga. Lu harus bisa delegasi dan punya tim kecil untuk bantu apa yang lu lakukan. Nah ketika apinya, tadi kan gue sebut bara tuh, baranya udah lu tiup, ya kan udah jadi api yang sedang gitu. Lu jangan jadi tukang yang ngambil kayunya dari luar kalau taruh di situ. Jangan jadi tukang yang nyari kayu, jangan jadi tukang yang naruh kayu di apinya. Lu nikmati api unggunnya makin besar dia. Lu duduk di samping, lu bakar ikan gitu. Kaya itu bukan berarti kerja lebih keras, ya. Ada yang punya agensi, dia pikir dia paling pintar, dia kerjakan semuanya, tapi uangnya nggak seberapa. Karena waktu dia constraint cuma 24 jam. Sedangkan ada orang kayak gue, waktu masih SMA gue sudah delegasi gitu, ke anak-anak yang kuliahan waktu itu, ya. Jadi gue cari anak-anak kuliahan yang mau dibayar. Oke, ya udah langsung gue kasih aja pekerjaan gue delegasi. Gunain waktu ya, ini banyak yang keliru nih karena mereka kira oh mereka itu punya usaha, mereka kerjanya sudah banyak, contohnya mereka punya satu restoran tapi waktunya akhirnya habis karena mereka tuh jadi chefnya juga, jadi ngitungin duitnya segala macam, udah cashnya habis ya, disedot waktunya mereka habis, restorannya nggak kemana-mana karena mereka nggak ngerti seni dari delegasi ini. Ketika sudah ngerti ya seni untuk delegasi ke orang lain, kalian bikin tim kecil kalian bikin mesinnya, kalian bikin sistemnya. Yang terjadi apa? Ketika orang yang ngambilin kayunya, orang yang naruh kayunya di api unggun kalian tetap nyala. Kalian bisa duduk situ, bakar ikan, terus mikir, oke ini gimana caranya gue bikin api unggun kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu. Gimana caranya gue bikin rumah nih di sekitar api unggunnya. Bisa mikir yang lebih jauh lagi, bisa mikir visi yang lebih besar lagi, karena waktunya bukan cuma ngambilin kayu ke hutan. Contoh ya, ini kita kasih contoh lagi. Skillnya misalnya video editing, ya kalian bisa ngedit video, ya udah ada 2-3 klien. Misalnya dia bayar 7 juta, ya. Ada 21 juta nih masuk per bulan. Nah bikin sistemnya gimana? Lu mulai hire yang namanya junior editor. Jadi dia yang bikin sistemnya. Lu bikin SOP-nya dari rough cut, ya kan? Nanti ini ya siapa yang grading gitu. Nanti ini QC-nya seperti apa. Nah mungkin awal-awal lu masih yang QC, lu masih yang di bagian akhir. Masih ngecek gitu kan. Tapi itu pun nanti ke depannya QC-nya bisa didelegasi juga. Jadi semuanya jadi satu kesatuan, jadi sistem. Nah lu lihat nanti junior editornya ini bagus atau enggak. Mungkin memang skillnya nggak seperti lu langsung. Tapi mungkin kita bisa melakukan yang namanya shadowing. Jadi dia ngikutin di belakang, dia lihat gitu bagaimana proses kerjanya, caranya bagaimana, sampai akhirnya dia bisa mengerti sendiri dan bahkan bisa lebih jago dari lu. Ketika sudah lebih jago dari lu ya lu kasih uang untuk dia bisa training. Junior editornya lu belikan kelas editing yang lebih mahal gitu. Oke dia upgrade skillnya lagi,
Lebih enak seperti itu jadinya. Yang lama-lama tadinya sama cuman 1 junior editor jadi ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Klien yang lu onboarding dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akhirnya. Ya ketika 10 klien sudah 70 juta per bulan. Lu fokus cuma nyari klien, ini udah ada tim editor di belakang yang mengerjakan. Waktu yang tadi lu pakai awalnya cuma buat editing 2, 3 klien, sekarang waktu yang lu pakai belajar skill yang lain. Makanya skillnya itu ditumpuk, skill stacking gitu. Ketika bisa editing, belajar skill delegasi, kasih ke orang-orang banyak, naik lagi skillnya. Oh gimana caranya promosiin jasa editingnya. Lu mulai belajar bagaimana seni branding, seni beriklan gitu kan, seni jualan. Nah tadinya dari awal cuma jadi editor, lu sekarang udah punya agency editing gitu. Lu udah di bracket income berbeda dari editor yang cuma bekerja. Awalnya cuma bisa 2-3 klien, sekarang bisa 10-20 klien. Itu bisa mungkin ratusan juta pertama. Jadi income-nya ya dari tadi level 0, di level selanjutnya ketika sudah bikin mesin itu udah bisa ke 3 digit ya. Sudah gampang sekali income-nya ke ratusan juta kalau kalian paham skill-nya. Nah, di sini kalian paham ketika kalian nonton ini, semua uang yang didapat itu tidak ada yang namanya hoki di dunia ini. Semua itu bisa dibikin, semua bisa dirancang, semua itu by design. Dan di sini itu bukan masalah cuman agency editing, itu hanyalah contoh ya. Kalian bisa lakukan ini di berbagai macam hal yang lain. Nah ini tapi harus gue warning dulu ya. Ketika kalian masuk ke level yang ini ya, ketika income kalian ratusan juta, sudah punya mesinnya, kalian harus hati-hati ya, jaga yang namanya gaya hidup. Karena ini godaan terbesarnya. Dan kejatuhan terbesarnya orang di level ini adalah satu, dia jadi sombong, jadi arogan, dia nggak mau belajar lagi, dia nggak mau skill stacking lagi. Dia ngerasa nyaman dengan 100 juta per bulannya, dia tidak mau upgrade skill lagi. Ya. Itu justru akan jadi hambatan ya. Ketika lu sombong, lu nggak mau dengerin orang, lu nggak mau terima kritik, nggak mau terima masukan, merasa paling pintar. Karena gue juga pernah ada di level itu. Ya, ketika dapat ratusan juta pertama, merasa gue orang paling pintar di dunia. Langsung pengen pamer gitu. Jiwa untuk pamernya langsung keluar ya. Jiwa kesombongan itu langsung keluar ya. Makanya gue bilang kalau misalnya kalian bikin kekayaan nih, apalagi di saat usia kalian masih muda, itu kalau kalian tidak kelola dengan bijaksana, itu akan justru jadi kutukan. Dan gue adalah orang yang pernah kena kutukan itu, ya. Kutukan pride, ya, kutukan kesombongan, kutukan arogansi, itu akan keluar ketika uangnya kalian bikin. Kalian bayangin, di ratusan juta aja itu akan keluar. Tapi di level yang masih